Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan dicermati dengan baik. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mengerjakan soal, silahkan dipersiapkan lembar kerjanya. Jangan lupa diisi nama lengkap, kelas sesuai jurusan. Ada 15 soal yang perlu kalian kerjakan. 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Soal yang pertama, soal pilihan ganda. Nomor 1. Ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat di dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Di antaranya adalah sebagai berikut: kecuali A. Mengikuti jalan pikiran orang lain. B. Menjauhi perbuatan tercela. C. Berkata jujur kepada semua orang. D. Mengutamakan kepentingan agama. E. Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Silahkan dijawab. Soal nomor 2, pilihan ganda. Perhatikan narasi berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyalakan api cinta pada hati para sahabatnya hingga mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mencintai diri sendiri dan keluarganya. Para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwa demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah lah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat. Berdasarkan narasi di atas, hikmah yang dapat diambil adalah A. Cinta menyebabkan seseorang menjadi pelupa. B. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kepada duniawi. C. Diri sendiri tak memiliki kuasa dalam urusan cinta. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cinta agar manusia sengsara. E. Manusia bisa bahagia tanpa rasa cinta. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal nomor 3, pilihan ganda. Kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus ditingkatkan. Di antara cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Amalan berikut ini dapat membersihkan hati kecuali A. Membiasakan diri membaca istighfar. B. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C.
C. Mengulangi perbuatan maksiat diikuti rasa takut. D. Berbuat kebajikan di berbagai kesempatan. E. Mengingat kematian. Silahkan dijawab. Soal nomor 4. Perhatikan narasi berikut ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Berdasarkan narasi tersebut, manakah yang merupakan penerapan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Mengabaikan semua aturan yang berlaku di masyarakat. B. Membatasi diri untuk bertemu dengan orang lain. C. Memperbanyak teman di dunia maya melalui akun media sosial. D. Bertindak sesuai norma agama, negara, dan masyarakat. E. Menyesuaikan diri dengan peradaban di dunia barat. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal nomor 5 pilihan ganda. Perhatikan narasi berikut ini. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha menghindari api neraka dengan amal-amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Adi bin Hatimin radhiyallahu anhu qala Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Muttafaq alaih. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut adalah titik-titik. A. Istighfar akan menghapus dosa seseorang. B. Mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. C. Melakukan amal dengan bersungguh-sungguh. D. Membantu fakir miskin dan kaum du'afa. E. Sedekah dapat menghindarkan diri dari api neraka. Silahkan dijawab. Soal nomor 6 pilihan ganda. Perhatikan narasi berikut ini. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga lisannya dari ucapan kasar yang menyakitkan lawan bicara. Ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif berkata kasar kepada orang lain adalah titik-titik. A. Memicu perpecahan di antara sesama. B. Terganggunya hubungan silaturahmi. C. Terjadinya konflik sosial. D. Tidak dapat dukungan dari orang lain. E. Meningkatkan popularitas. Silahkan dijawab. Soal nomor 7 pilihan ganda. Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh. Hal ini dikarenakan titik-titik. A. Setiap amal akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang jika tidak ada sifat raja dalam hatinya. C.
Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa terwujud jika mendapatkan kesempatan yang baik. D. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. E. Amal saleh merupakan bekal untuk menjalani kehidupan hakiki di akhirat kelak. Silahkan dijawab. Soal nomor 8 pilihan ganda. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bergelimangan dosa, ia tetap optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Meratapi dosa-dosanya. B. Menyebut kesalahannya berulang kali. C. Taubat nasuha. D. Menyesali kebodohannya. E. Berdiam diri beberapa hari. Silahkan dijawab. Soal nomor 9 pilihan ganda. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya. Sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, manakah contoh penerapan tawakal yang paling tepat? A. Rumi memarkir sepeda tanpa menguncinya karena yakin keadaan aman. B. Karena sakit, Andika meminum obat agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Saat ingin membeli baju, Yunika butuh waktu cukup lama untuk memilihnya. D. Rudi bersegera berbuat kebajikan karena takut terkena azab Allah Subhanahu wa taala. E. David menyisihkan sebagian uang sakunya untuk disedekahkan. Silahkan dijawab. Soal nomor 10 pilihan ganda. Banyak manfaat yang diperoleh dari sikap tawakal. Di antaranya tercantum dalam Quran surat At-Talaq berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul Adzim. Berdasarkan ayat tersebut, manfaat sikap tawakal adalah titik-titik. A. Mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. B. Mendapat prioritas masuk ke dalam surga. C. Pikiran dan hati menjadi lebih terbuka menerima kritikan. D. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. E. Meluaskan jaringan silaturahmi. Silahkan dijawab. Selanjutnya soal isai yang berjumlah 5 soal. Soal yang pertama, soal isyan. Berikan contoh tanda-tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya soal yang nomor 2, isai. Apa yang dimaksud dengan raja? Soal nomor 3, isyan. Berikan contoh tanda-tanda seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 4, isyan. Berikan contoh cara seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 5, isyan. Bagaimana
cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.